Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya sifat riya. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang mengerjakan sholat dengan lalai dan riya dengan amal mereka. Quran Surat Al-Ma'un ayat 3-5. Bahaya orang yang riya. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang ujub atau sombong dengan amalnya. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan dia seperti batu yang di atasnya ada pasir, yang apabila dituruni hujan maka pasir tersebut akan hilang, habis, bersih, putih, bening, dan seperti tidak ada bekas pasir yang sedikit. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apakah tujuannya? Agar dipuji oleh orang-orang. Perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW pernah keluar menemukan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Rasulullah SAW bersabda, "Seorang sholat lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang." Lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal?" Tentu wahai Rasulullah, apa itu? Syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Ad-Dajjal adalah orang yang paling menipu manusia. Manusia bisa dihidupkan kembali, turunnya hujan, dan apabila suatu tempat dilewati akan menjadi subur dan keluar semua hasilnya. Dan dianggap oleh manusia adalah pemberi berkah karena dia adalah fitnah. Ujian yang paling besar adalah Ad-Dajjal. Namun yang lebih ditakuti dari Ad-Dajjal oleh Rasulullah SAW adalah riya. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikkanku di dalamnya, yakni riya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui atau tidak diakui, kita itu adalah manusia yang suka dipuji. Ini yang menyebabkan seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia, karena manusia hanya atau cuma melihat zahirnya saja. Penyakit riya harus diobati karena dia adalah sifat orang munafik al-khulas, yakni yang benar-benar murni kemurniannya, munafiknya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan aqidah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Orang riya pasti amalnya tidak maksimal, pasti tidak memperhatikan kualitas, dan pasti asal terlihat saja. Pasti terputus
setelah tidak dilihat oleh orang lagi atau manusia. Karena istiqomah itu berarti ikhlas, dan tidak istiqomah berarti tidak ikhlas, pasti terputus apabila tidak dilihat oleh manusia, dan akan putus amalnya jika tidak dilihat oleh manusia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang riya, Allah berkata, pergi kepada orang yang kalian riyai. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Nabi SAW mengatakan, yang pertama kali akan dihisab dan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang berjihad di jalan Allah namun riya. Maka Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang telah kau lakukan? Maka dijawab, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka kata Allah, dusta. Namun sebenarnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Maka dipanggilkan malaikat dan dibawa orang tersebut dengan muka di bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua adalah orang alim, yakni orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan agama, dan orang-orang itu hanya ingin mendapatkan pujian semata. Maka Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Mereka menjawab, aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridho-Mu. Dusta, kata Allah. Namun sebenarnya engkau mempelajari ilmu agama agar dikatakan alim. Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Maka Allah memanggilkan malaikat dan melemparkan dia juga ke dalam neraka. Yang terakhir atau yang ketiga adalah orang-orang dermawan, dan juga karena dia. Orang tersebut berkata, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhoi, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Aku memberikan hartaku kepada orang yang membutuhkan. Aku memberikan kepada orang yang meminta kepadamu, dengan cara memberikan orang yang memberikan proposal kepadaku dan lain sebagainya. Dan aku selalu menyantuni anak yatim. Maka kata Allah, itu adalah dusta. Namun sebenarnya engkau melakukan hal itu agar dikatakan dermawan, dan gelar itu juga telah engkau dapatkan. Maka dipanggil pula malaikat, dan malaikat membawa dan melemparkan orang itu ke dalam neraka. Ini pelajaran menarik dari hadis tentang riya. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit riya, dan semoga kita semua terhindar dari sifat riya, dan kita menjalankan segala perintahnya dan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita selamatkan dari bahaya orang yang riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.